Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, maka kali ini kita akan membuat SKP di e-Kinerja. Nah teman-teman harus memastikan apakah teman-teman buat itu adalah SKP untuk staff ataupun level di atasnya. Nah kali ini itu adalah level staff atau setara dengan fungsional umum. Penyusunan e-Kinerja ini dimulai dari tahap atas atau penjenjangannya itu dari eselon 2. Nah kalau sudah dibuat RHK pada eselon 2 dalam suatu dinas, maka kita menyusun lagi berurutan ke bawah. Artinya dalam level sekretaris dinas. Dari sekretaris dinas ataupun dalam level kepala bidang. Setelah itu teman-teman bisa menyusun SKP masing-masing atau pelaksananya. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini ya. Teman-teman masuk di akun e-Kinerja masing-masing ya. Setelah itu diawali dengan tambah periode SKP. Jadi teman-teman pilih kotak tambah periode SKP. Nah, untuk periode SKP itu sendiri terdiri dari pilihan periode awal dan periode akhir. Jadi pada pilihan periode awal, teman-teman masukkan awal bulan atau Januari, dan sedangkan periode akhirnya itu akhir bulan atau Desember. Teman-teman tentukan saja periode awalnya di minggu pertama atau hari kerja ya. Kemudian periode akhirnya juga seperti itu, di minggu akhir atau terakhir kita bekerja pada bulan Desember. Nah, setelah teman-teman memasukkan periode awal dan periode akhir pada tambah periode SKP, maka teman-teman bisa menyusun RHK. Teman-teman pilih detail SKP untuk memasukkan RHK. Yang mana RHK ini berisi tentang kerjaan yang akan diintervensi dari atasan langsung kita sendiri. Kemudian teman-teman pilih tambah RHK dan masukkan rencana hasil kerja apa yang akan teman-teman intervensi atasan langsung teman-teman. Nah, teman-teman sesuaikan aja di rencana hasil kerja teman-teman mengisi. Kalau misalkan kita level staff itu, maka kita yang membuat RHK atau menyesuaikan dari perjanjian kinerja yang teman-teman sudah susun sebelumnya. Jadi, untuk membuat SKP ini kita mendahului dulu perjanjian kinerja yang telah dibuat. Nah, teman-teman, misal salah satu contoh RHK ya, tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Jadi RKH ini dibuat dari intervensi atasan langsung terhadap atasan langsungnya lagi. Seperti itu guys. Jadi tiap dia membuat RHK, dia akan muncul di pilihan kita. Jadi kita intervensi kerjanya dia ya. Dan kalau level staff itu, dia fokusnya kepada yang membuat, yang melaksanakan kegiatan, yang turun langsung atau terjun langsung ke lapangan. Seperti itu guys. Beda kalau dia selevel dengan kepala dinas atau eselon 2, berarti dia termasuk outcome-nya itu terselenggaranya setiap program, dia menjamin setiap program atau kegiatannya terselenggara dengan baik. Jadi bisa saja kalimatnya itu terselenggaranya bla 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 bla. Seperti itu guys. Selanjutnya teman-teman, setelah pengisian RHK, teman-teman mengisi indikator kinerja individunya. Di sini terdiri dari 3 aspek: kuantitas, kualitas, dan biaya. Nah, di sini itu pada kolom kuantitas teman-teman mengisi jumlah dokumen yang teman-teman akan laksanakan, laporan yang teman-teman ingin pertanggungjawabkan. Kemudian untuk aspek kualitas, teman-teman memilih presentasi, jadi yakni seberapa persen terselesainya kegiatan tersebut. Begitupun juga selanjutnya teman-teman memilih waktu, jadi jangka waktu pelaksanaannya berapa lama ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman menyusun RHK ini, maka teman-teman dapat langsung ajukan SKP. Namun sebelumnya teman-teman memastikan di lampiran sumber daya teman-teman mengisi apa saja kebutuhan sumber daya yang teman-teman butuhkan dari instansi teman-teman. Jadi ini menjadi sebuah masukan untuk kemajuan prestasi teman-teman di masa mendatang. Yuk kita simak cara mengisi atau salah satu contoh yang dapat saya jabarkan untuk membuat dukungan sumber daya. Nah, di sini saya mengisi dukungan sumber daya yang pertama dalam rangka meningkatkan ekspektasi pimpinan terhadap kinerja saya di masa mendatang, maka saya membutuhkan sumber daya yang mampu nih. Salah satunya itu saya bisa memasukkan di sini sarana dan prasarana ataupun yang berhubungan dengan bantuan dari tenaga kerja yang lebih baik. Kemudian dengan skema pertanggungjawaban, saya mengisi bagaimana hasil kerja ini saya laporkan. Apakah dia berbentuk dokumen atau laporan terhadap pelaksanaan kegiatan. Begitupun juga dengan konsekuensi. Jika memenuhi ekspektasi pimpinan, maka saya akan seperti apa? Misal di sini saya menjawab, saya akan mempertahankan kinerja saya dan meningkatkan dengan lebih baik. Begitupun dengan tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka saya akan memberitahukan kendala apa yang saya alami di setiap pekerjaan saya. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah mengisi ini terhadap perilaku kerjanya, teman-teman mengisi di atasan langsung ya. Nah, caranya bagaimana? Pada akun dari atasan langsung kita, ketika kita ingin mengkonfirmasi pengajuan SKP dari bawahan, maka di situ kita harus mengisi atau mengedit perilaku kerjanya. Oke, teman-teman? Nah, sekarang setelah ini saya akan mengajukan SKP. Nah, sekarang kita pilih ajukan SKP.
maka status yang darinya semula ini draft akan berubah menjadi pengajuan. Tunggu sampai atasan langsung kita mengkonfirmasi pengajuan kita, oke? Nanti statusnya akan berubah menjadi persetujuan. Nah, bagaimana cara kita memasukkan perilaku kerja di bawahan? Di sini saya akan menjelaskan kemudian, ya. Kemudian teman-teman masuk ke akun dari atasan langsung teman-teman. Selanjutnya teman-teman pilih SKP bawahan. Di sini sudah muncul nama staf dari atasan langsung. Nah, untuk mengubah status teman-teman pilih aksi dan edit di situ. Sebelumnya jangan lupa ya untuk mengisi perilaku kerja dari bawahan. Nah, teman-teman scroll ke bawah di perilaku kerja sudah muncul kotak edit ya. Jadi teman-teman isi ekspektasi khusus pimpinan itu di kotak edit tersebut. Teman-teman bisa mengambil dari contoh tahun sebelumnya. Caranya itu teman-teman kembali ke akun teman-teman, kemudian pada pilihan kotak SKP, teman-teman scroll ke bawah, pilih yang tahun sebelumnya. Kemudian pakai tab baru untuk melihat SKP tahun sebelumnya dan melakukan namanya copy paste aja. Oke guys, seperti ini ya contohnya. Jadi disandingkan dua tab, satu atasan langsung yang akan diedit perilaku kerja bawahan. Yang satunya SKP kita sebelumnya untuk melihat dan mengcopy paste ekspektasi khusus pimpinan. Nah, jika sudah selesai semua, teman-teman kembali ke akun kinerja atasan langsung dan mengubah status dari pegawai yang akan dinilai menjadi persetujuan. Caranya masuk kembali ke SKP bawahan, kemudian pilih pegawai yang akan diubah statusnya menjadi persetujuan. Nah, ini udah berubah guys. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mengisi rencana aksi. Oke, kita sudah bisa kembali ke akun pelaksana ataupun akun kita ya. Nah, di sini kita bisa langsung mengisi periode penilaiannya. Kita masuk dulu ke akun kita, kemudian pilih penilaian, kemudian kita tambah periode penilaian. Langsung aja kita tambah bulan Januari dan Februari. Pada kotak merah rencana aksi kita mengisi rencana aksi apa yang akan kita lakukan tiap sub kegiatan. Nah, di sini teman-teman patut melihat perjanjian kinerja yang telah teman-teman buat. Jadi apa yang kita isi di perjanjian kinerja, kita isi juga di rencana aksi di sini ya. Oke guys, setelah teman-teman mengisi rencana aksinya, teman-teman kembali kepada SKP dan melakukan pengisian bukti dukung. Di sini kondisinya saya sudah mengisi semua rencana aksi pada sub kegiatan yang saya laksanakan pada bulan ini. Kemudian saya kembali ke kolom SKP untuk mengisi bukti dukung di kolom penilaian. Nah, sekarang kita sudah mulai mengisi pengisian bukti dukung tersebut. Nah, kita tambah di kolom bukti dukung nama bukti dukung berserta dengan link pengisian bukti dukung tersebut. Jadi kita masukkan bukti dukung kita pada bulan Februari di link Google Drive ya. Nah, di sini aku masukin aja nama bukti dukungnya Februari. Jadi aku bikin folder tiap bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, ini udah masuk di Google Drive. Kemudian aku masukin aja penilaian SKP tahun 2024 buat foldernya. Kemudian masukin file yang akan kita berikan sebagai bukti dukung. Kemudian kita copy link tersebut dan tempel di bukti dukung ke link Google Drive tersebut. Nah, sekarang kita mulai pengisian realisasi. Kita pilih edit realisasi, kemudian kita edit realisasi jangka waktu, kita edit kuantitas dan kualitas. Jadi kita di sini melakukan pengisian 3 kali, yakni bukti dukung pada kualitas, kuantitas, dan waktu. Jika bukti dukung dan realisasi sudah diisi, maka SKP kita sudah selesai. Kita tinggal menunggu nilai dari atasan langsung. Apakah perilaku kerja dan kinerja kita bernilai baik? Sini saya mencoba menilai perilaku kerja dan kinerja dari staff ya melalui atasan langsung. Caranya adalah kita masuk pada pilihan penilaian, kemudian pemantauan dan evaluasi, kemudian pilih bulannya, kemudian kita pilih penilaian bawahan. Nah, di sini sudah muncul bawahan yang akan dinilai. Statusnya masih belum dinilai ya. Kemudian pada periode tambah feedback kita masukkan jempol ke atas, berarti ini sudah baik. Nah, kita scroll ke bawah ada rating hasil kerja. Kita di situ bisa memilih apakah kinerjanya ini sudah baik, belum baik, ataupun kurang. Nah, untuk perilaku kinerja baik, maka rating hasil kerjanya sesuai ekspektasi. Jangan lupa juga untuk mengisi rating perilaku kerja. Kita pilih sesuai ekspektasi. Setelah itu kita bisa kembali ke akun SKP kita, kemudian kita bisa melakukan cetak penilaian SKP. Untuk bulanannya kita memilih awal bulan sesuai dengan periode SKP yang akan kita cetak.
Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Ini periode untuk bulan Februari. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya di kolom komentar. Terima kasih untuk dukungannya, dan jika kalian belum subscribe, mohon dukungannya untuk di-subscribe. Jika kalian suka dan paham tentang video ini, tolong dibagikan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Sehat selalu dan bahagia. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini.